Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nun sewu derek wabarakatuh. tanglet Gus. Niki soal mimpi perjalanan kholwat. Mimpi soal saya dikasih bunga 4, yang 3 itu nggak sama bunganya, yang 1 tuh cuma tangkai gitu, yang 1. Keduanya saya mau bangun tidur, di mata itu ada cahaya. Saya sudah sadar, sudah bangun itu ada cahaya, terus saya buat nengok masih ada, sampai saya buat nengok ke belakang masih ada cahaya itu. Terus saya balik ke depan sudah nggak ada. Keduanya, ketiga saya itu masuk di alam apa tuh, gedung itu besar, tinggi sekali. Di sana itu tidak ada siapa-siapa, cuma ada saya sendiri. Tapi kok saya bisa melihat jasad saya sendiri ya Gus. Terus pun dia ngoten niku Gus. Kepon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sing gak pernah diterjadikan Allah kasab seperti itu, ojo iri. Aku wis tahunan gak ropopo. Lah ada yang seperti itu ya. Udah, itu Allah punya maksud sendiri. Nah, terhadap ibunya diterjadikan seperti itu, ya Allah punya maksud sendiri. Bon. Jenengan kalau suka pada seorang pemuda, bapak jenengan biyen garwan jenengan sebelum dinikahkan, bunga itu tanda, Pak. Tanda rasa cinta. Bungaku dahlia nih. Apa bunga maksudnya? Itu adalah tanda Allah mencintai. Mengapa? Karena jenengan di situ berkholwat yang menjalankan fayat tabiuna ahsanahu, menjalankan, mempraktekkan apa ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Otomatis jenengan itu dibekali sirul asrar, dibekali dikron, dikir sing sejatine dikir. Bunganya itu minangka gambaran. Lah bunga itu kok 4, situ gak ada bunganya, tangkai tok. Lah ngoten nah. Mohon maaf, itu mempunyai maksud lanjutkan dzikir jenengan. Biar betul-betul yuhibbukumullah. Allah akan mencintai jenengan. Iku bunga tok lho niku. Belum singet memberi bunga. Anda nanti akan bertemu yang memberikan bunga. Nah, ini gambaran. Dan ini ada di alam kasyaf, bukan alam musyahadah. Belum alam musyahadah. Yang kedua, lebu gedong, ini nama. Oh, cahaya. Oke. Jenengan habis tidur melihat di depan sampean ada cahaya, sampai ke belakang yo si melihat, ke samping melihat, ke depan lagi sudah tidak ada. Lah, nur itu apa? Saya bertanya pada ibu dulu, tapi jangan dijawab, nanti saya jawab sendiri. Ketika sampai melihat cahaya, apakah ada 2? Maksud ada 2 yang melihat dan yang dilihat. Apakah ada jenis 2? Jenis 2 itu apa? Jenengan makhluk sebagai yang melihat. Cahaya itu makhluk yang kita lihat. Jikalau iya, maka itu tetanda. 1, di alam kasyaf. 2, tetanda nanti jenengan ini akan Allah siapkan cahaya makrifat untuk meniadakan selain daripada ilahun wahid,
la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat sudah tidak ada, yang dilihat sudah tidak ada, perkara untuk melihat sudah fana semuanya. Ilahun wahid. Iki berarti musyadah. Kalau masih ada dua jenis, maka itu di alam muka syafa. Yang ketiga, jenengan dimasukkan gedong yang kelihatannya tinggi, tidak ada siapa-siapa, terus kok ya saya bisa melihat diriku sendiri. Sama. Pertanyaan saya, apakah ada dua antara yang melihat dan yang dilihat? Jikalau ada dua makhluk yang melihat dan yang dilihat, maka itu ayat besok kalau disebut amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Yang melihat Allah iku Allah sendiri. Nisbate jenengan nyawang diri jenengan piyambak. Anda melihat wujud Anda sendiri. Itu alam kasraf. Mempunyai maksud besok itu yang disebut orang yang makrifat bertemu Allah itu, Bu, yang melihat yang bertemu Allah itu Allah sendiri. Begitulah. Oke, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahid Bugi Tempero, Kejayaan Pasuruan, Yai. Ada yang saya mau tanyakan. Saya pernah membaca makalah begini, Yai. Di dunia ini banyak macam-macam orang yang tertipu dengan dunia. Yang pertama, orang yang berilmu akan tertutup, terhijab dengan Tuhan itu dengan ilmunya. Nomor satu. Nomor dua, katanya ada yang orang zuhud juga akan bisa tertipu dengan kezuhudannya. Yang ketiga, orang kaya akan terhijab dengan kekayaannya. Juga sebaliknya, orang yang miskin akan tertutup kepada Tuhan itu dengan kemiskinannya. Gimana ya ini, Yai? Membingungkan, Yai. Makasih, Yai. Inji yahjubuhum bi'ulumihim, yahjubuhum bi'ibadatihim, yahjubuhum bi'amwalihim. Benar. Allah akan menghijabi, menutupi ruh hati seseorang dengan apa yang mereka takaburkan. Contoh saya, alim, dengan kealiman itu hatiku takabur. Tanda kalau saya takabur, dalam hatiku merasa ilmu itu milikku. Yang kedua, ketika aku sampaikan ilmu, hatiku merasa aku kelason yang menyampaikan. Inilah Pak, akan memunculkan dalam hatiku yang namanya aba wastakbar, takabur. Apa bedanya dengan iblis? Gak ada bedanya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Saya takabur dengan ilmuku. Saya takabur karena saya duriyah. Ada nasab dari Allah. Bisa jadi takabur. Akhirnya justru Allah menutupi ruhaniyahku, hatiku dengan Allah. Akhirnya yang kupandang itu adalah gelap. Ada ayatnya, ada. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Nah, itu orang-orang yang disebut orang kafir sebab takabur itulah
Akhirnya apa? Kegelapan yang kita temui makhluk. Akhirnya saya gila dengan hormat, senang dengan pengikut-pengikut banyak, semakin banyak. Pada akhirnya penghambaan dunianya semakin besar. Allah ya karim. Ini tebusannya, solusinya. Nek Anda ingin keluar dari sini, dari wilayah ini, hanya satu. Kalau Anda mau ikuti Rasulullah, udah itu titik. Di jalur dinul haq, udah itu. Ini jikalau Anda ingin keluar dari kesukaan penghambaan masyarakat. Makanya kita nggak terasa Pak, dikabuli gini, dikibuli oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan, mohon maaf, al-alim, al-ulama, mohon maaf, saya buka terpaksa ini. Bahkan yang mengaku-ngaku Al-Habib, entah itu Habib temenan apa ndak, aku yang nggak tahu gitu. Oh, aku bukan ahli nasab loh Pak, bukan. Kalau niki mek ahli wong desa tok, mek ngeten tok. Nek ana gedang, woi ya gedang. Nek iku sawuh, woi ya sawuh. Engko ditandur maneh sawuh ya jogol sawuh, gak jogol Saya tahunya mau gitu tok. Mbah Abah dulu itu didik mek ngono tok. Le kowe nek pengen ro nasab, sawuh iku mesti wite ya sawuh. Nek kates wite ya kates. Ora enek kates wohe sawuh, ora enek. Jawabannya ternyata zaman sekarang ora enek kates ngomong aku sawuh. Kecuali kates iku nyun sewu, kecuali kates iku diwenehi kulite oh aku ngaku aku sawuh kok gede. Akhirnya bosok dibuka, ternyata kates. Buka iku nggone surat Al-Baqarah 120 Pak. Harus buka dhewe. Baru cetok teng mriku. Wis sampeyan resapi dhewe kok ning omah Al-Baqarah 120. Ibaratnya wong Jawa. Kalau saya bungkus rapet nyingkno batang, suatu saat mesti ambu. Iki paribasa wong Jawa lho ya. Becik ke titik, Walau terus. Ya wis nggak bisa kita keluar dari, cuman tinggal nunggu waktu ngoten mawon. Saiki durung kebongkar, pasti nanti suatu saat kebongkar. Idza jaa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Jadi kita dikibuli Pak, dikibuli. Mengapa demikian? Nanti jawabannya. Kita dikebuli nafsu itu juga lewat amwal, harta benda, soge, dermawan. Masjid sa-Indonesia siapa Pak sing bangun? Klason. Lah pabrik sa-Indonesia milik Klason nanti. Tapi saya duduknya tidak di hakikat. Mesti dalam hatiku merasa saya yang melakukan. Saya beriman dalam hatiku, aku yang melakukan ini. Tidak bisa hatiku connect Allah yang disebut karena Allah, nggak bisa Pak. Lesan saya saja mengatakan niatku lillahi ta'ala, tapi hatiku nggak ada connect sambungan kalau itu Allah yang melakukan. Lewat rasa dalam hatiku kalau itu Allah yang melakukan, kesadaran dalam hatiku kalau itu Allah yang melakukan, nggak ada. Mesti saya merasa diriku yang bisa melakukan. Ini Pak,
Allah jadikan sebagai tutup hati saya untuk tidak bisa bertemu Allah. Berarti kaunnya itu nyata dalam diriku, kaun makhluknya, berupa pahala, berupa syurga, pujaan orang. Itulah semua kaum toh Pak, itu makhluk, semuanya itu makhluk. Ini menutupi saya, berarti saya dikibuli nafsu lewat ini tadi. Yang ketiga, yahjubuhum bi'ibadatihim, dengan ibadah secara lahiriah ini bisa menutupi hati kita pada Allah. Akhirnya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Lebih beribadah. Maghrib saya sholat, di belakang masjid ada orang ngamen, mesti hatiku mau yang maghrib sholat disik kok. Hati takabur Pak, disebut takabur lebih baik daripada orang lain. Allah berkata kepada iblis, Ajazil, iblis dalam Gusti, apa yang menyebabkan kamu tidak mau menjalankan perintahku, yaitu sujud dan Adam? Jawabnya sederhana Pak. Iblis ngomong, kula niki luwih apik katimbang Adam, mosok mungkin sih kula niki nyembah Adam, sujud dan Adam. Sorry, unyil, sorry, mboten mau Pak, tidak mau. Bahkan ketika saat Nabi Musa mau khalwat di Gunung Turi Sina, Nabi Musa itu diparani iblis omongnya Gusti Allah ya, jadi aku mau ketemu Gusti Allah. Iya, terus aku disepura moga yang aku tak takut nih, takut no. Pada saat itu Nabi Adam kan sudah sedo Pak ya. Akhirnya dijawab, singkat kata, iya iblis disepura, sebab kamu durung mati. Nek kuwi gelem yo sepura. Gelem, tapi ana syarat iblis. Aku dikon sujud nang ngene kuburane Nabi Adam. Jawabane penak. Waktu hidup wae gak gelem apa maneh wis bongko. Moh. Ini. Anna khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Gusti, bagaimana saya bisa menyembah Adam lawang saya lebih mulia? Saya jenengan ciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah saya kula. Berarti artinya apa Pak? Ketika kita disebut al-ubad, ahli ibadah, kok yo ibadah kita tidak kita dasari dengan dinul haq, mesti siapapun kita mesti merasa luwih apik, luwih beribadah daripada orang lain. Ini Pak, jadi tutupi hati kita, gak bisa ketemu Allah. Fit dunya hatal akhirah. Ada dasar, ada. Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya terhijabi oleh sesuatu, akhirnya gelap, buta pada Allah, maka di akhirat pun juga buta. Solusinya, nah wis, nek burun tetap tak ada solusi, biar tidak dikibuli ya mbak nafsu ya. Udah, fattabi'uni, ikut Rasulullah, pelajari dinu tauhid, setelah itu amalkan. Dengan cara begitulah nanti jenengan ini akan menjadi hati seperti hati Rasulullah. Apa? Innaka, sesungguhnya kaum Muhammad ikulah ala khuluqin adim, sungguh kau itu hati yang berbudi luhur, akhlak ilahiyah. Berarti berbudi luhur itu hati yang sudah makrifat pada Allah. Pada Allah. Wes, akhirnya nek ana wong tukaran ikuti dipisah. Ojo ngono.
karena mereka sibuk melihat Allahnya. Makanya kadang-kadang kula niki nggih delok Gusti Allah iku lucu. Sitok Bukara ngelokno kene, sitok ngelokno kene, ngelokno. Kok Gusti Allah lok-lok ansir. Kadang-kadang guyu dhewe Pak ngoten niku. Masyaallah. Dah. Yang jelas semua kita adalah saudara, satu nasab dari baginda Nabiullah Adam. Apakah Anda yang Nasrani, Yahudi, Islami, Majusi, semuanya satu nasab. Mari kita menjadi ummatan wahidah, umat yang tunggal. Bisa menjadi umat yang tunggal hanya satu, ilahun wahid. Temuilah Tuhan yang ahad. Pun menurut dalam agama Islam ada didikan itu, jalankan. Menurut dalam agamamu Yahudi, Nasrani ada, silakan. Majusi silakan, ada. Yang penting di situ ada didikan ilahun wahid. Pun. Bapak Ibu hadirin, jadi itulah solusi manakala kita dikibuli oleh nafsu dari berbagai cara, sehingga jikalau kita itu betul-betul ngutamaake pesen atiullah wa atiur rasul, aku yakin jenengan sing sugih, jenengan sing ahli ibadah dohir yang disebut al-ubad, jenengan sing alim, aku yakin ketika hal itu tidak akan menjadikan penghalang rohaninya Anda untuk selalu bertemu Allah. Manakala jenengan ini betul-betul la'ala khuluqin azim, hati yang berbudi luhur dikarenakan menteladani kanjeng Nabi. Pun ada lagi? Masih ada? Sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu ilmu tentang dinul haq yang Allah berikan terhadap kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat datang kita dan keluarga kita, sampai diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa talamidana wa ahli baitina fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'rifatika. Allahumma yassir lana fi kulli umurina wa ilaihim fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.